Tadi saya sempat agak agak bertanya sama diri saya sendiri tentang takut akan Tuhan tadi ya. Tadi kan Pak Jarod sempat menyampaikan satu judul takut akan Tuhan. Pak Jarod, apakah memungkinkan kalau misalnya ada orang yang tidak takut akan Tuhan, kita dalam tanda kutip ubah untuk jadi takut akan Tuhan? Ya, pasti bisa karena takut akan Tuhan sebentar. Takut akan Tuhan itu kan muncul dari pengertian atau pemahaman. Nah, orang kan bisa pertama tidak takut Tuhan, bahkan mungkin melawan Tuhan, menentang Tuhan, atau memang orang nggak kenal Tuhan, tidak percaya kalau ada Tuhan. Bahkan dia menantang kalau emang Tuhan ada, kalau saya berbuat begini, hukum dong saya. Kok nggak dihukum gitu ya. Jadi pada orang yang sekarang ini hebat banget, berani menantang Tuhan. Nah, yang ini tentunya melalui pemberitaan firman membuat mereka mengenal Tuhan. Ada yang sebenarnya sudah kenal Tuhan, bahkan beragama, tapi tidak takut akan Tuhan dalam arti beragama, ke gereja, tapi ya berbuat dosa jalan terus. Sepertinya betul-betul tidak takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan dalam arti juga bukan takut seperti takut pada setan gitu ya, tapi lebih ke arah cinta Tuhan. Nah, tentu butuh waktu untuk membuat orang memahami. Seperti Yusuf ketika dia diajak berzinah dengan istri Potifar, dia tidak mau. Padahal di rumah itu nggak ada orang lain. Tapi Yusuf berkata, saya nggak mau berdosa kepada Tuhan. Padahal dia nggak diajak. Misalnya ngerusak tabernakel atau mencuri persembahan, diajak bercinta gitu. Tapi dia nggak mau. Nah, itu karena Yusuf takut akan Tuhan dalam arti cinta akan Tuhan. Dia nggak mau mengecewakan Tuhan. Tentu sikap takut akan Tuhan ini muncul karena pemahaman, pengenalan, pergaulan dengan Tuhan. Jadi kalau orang belum takut akan Tuhan, memang mungkin belum, atau malah pasti sih, bukan mungkin ya, pasti dia belum kenal Tuhan banget, belum mengerti arti kasih karunia, belum merasakan pengampunan akan dosa-dosanya. Tapi seiring dengan dia mengenal bahwa harusnya dia masuk neraka, tapi diampuni, dia mengenal kasih karunia, dia akan semakin mencintai Tuhan dan merasa bahwa berbuat dosa itu ya mendukakan Tuhan, dia nggak mau mendukakan orang yang dia cintai. Jadi takut akan Tuhan itu tentu tercapai, atau orang yang tidak takut akan Tuhan bisa diubah menjadi takut akan Tuhan seiring dengan pengenalannya akan Tuhan. Maka caranya adalah bukan menakut-nakuti gitu ya. Nanti dia ditakut-takuti, nanti kalau enggak masuk neraka, disiksa sama setan gitu ya. Di Alkitab itu enggak ada setan menyiksa manusia. Di Alkitab itu setannya sendiri yang akan disiksa. Jadi iblis nanti di neraka akan disiksa oleh api Tuhan. Jadi tidak ada di neraka itu manusia disiksa sama setan. Itu adanya di dongeng waktu kita kecil dulu, dan itu tidak Alkitabiah. Dongeng dari agama lain ada, bahwa setan itu menyiksa manusia di neraka. Nah, itu kalau Anda bercerita begitu, itu namanya nakut-nakutin orang sehingga dia akhirnya takut setan atau takut Tuhan. Tapi itu tidak benar, nggak alkitabiah. Jadi untuk membuat orang takut akan Tuhan tetap harus dengan cara yang alkitabiah dan dengan pelajaran yang benar. Karena kalau pelajaran yang tidak benar, memang hasilnya bisa kayaknya benar juga gitu ya, gara-gara takut disiksa sama setan, terus akhirnya terima Yesus gitu ya. Tapi masa terima Yesusnya gara-gara takut disiksa sama setan, benar setan nggak akan menyiksa. Setan akan disiksa di dalam kekekalan. Jadi jangan membuat orang takut Tuhan atau takut setan, tapi tidak berdasarkan Alkitab. Itu kalau dari saya, itu pesan saya. Bagaimana kalau untuk orang-orang yang istilahnya sudah saklek, nggak mau berurusan dengan Tuhan gitu? Gimana tuh Pak? Kalau sudah nggak mau, udah ateis ya kan, sekarang ini di era New Age movement ini ada orang-orang yang baik. Jadi mereka tidak jahat. New Age movement adalah gerakan kebaikan. Mereka bayar pajak, mereka integritas dalam arti perkataan sama perbuatan sama. Mereka janji ditepati, ya iya, tidak dan tidak. Mereka bayar pajak, KTP satu, rekening cuma satu, identitas satu, nggak ada ganda. Mereka memberikan CSR sebagai ganti persembahan, mungkin 10, 20, bahkan 30%. Mereka tidak mencuri, mereka kerja dengan baik, berkarir, mereka nolong orang lain, tapi Tuhan nggak ada. Nah, ini
adalah gerakan New Age Movement. Dalam arti bagi saya New Age Movement itu gerakan kebaikan. Makanya gereja ke depan bukan melawan kejahatan, tapi melawan kebaikan. Kalau melawan kejahatan itu orang mencuri, orang berzina, kamu bertobat. Nah, orang baik gimana suruh bertobat? Bahkan dia bisa berkata saya lebih baik daripada kamu, tapi Tuhan nggak ada, gitu. Tuhan tuh nggak ada. Hidupnya sekali aja udah, nikmati hidup ini dengan cara yang benar, gitu. Ini orang-orang yang sangat logis, sangat milenial, sangat baik hati. Mereka tidak berbuat jahat sama sekali. Nah, tapi Tuhan nggak ada. Jadi memang kalau istilahnya betul-betul keyakinan udah begitu kuatnya, kita punya dua pilihan sih. Kita bisa kuat berargumen untuk membuktikan, atau memang untuk sementara kalau Tuhan Yesus berkata jangan buang mutiara ke babi gitu ya. Jadi ya kita mulai dengan orang-orang yang memang ada harapan lebih, waktunya kan singkat nih, siapa yang bisa diselamatkan itu dulu selamatkan, yang tidak udah biar Tuhan lembutkan dulu, kira-kira begitu. Walaupun mungkin akan ada panggilan-panggilan khusus orang yang sangat memahami generasi milenial dan orang-orang yang ateis, yang anti Tuhan, Tuhan nggak ada, dan diberikan pengertian untuk bisa berdebat dengan mereka dan memenangkan perdebatan itu ya. Seperti zaman dulu kan ya, maksudnya Tuhan bangkitkan Paulus gitu ya, orang yang sangat logis, pengajarnya kuat sekali karena memang dia adalah seorang rabib ya, murid daripada Gamaliel. Sedangkan yang lain kan Petrus segala macam kan nelayan, orang-orang awam, maka pelajarannya praktis. Tapi Paulus sangat dogmatis, sehingga memenangkan juga orang-orang terpelajar. Nah, doa saya ya Tuhan bangkitkan di akhir zaman ini orang-orang terpelajar, milenial, pinter, kalau perlu doktor, PhD, yang memahami betul dunia milenial, dan bisa membawa mereka kepada Tuhan. Tapi kalau kita misalnya tidak punya kemampuan hal itu, nanti berdebat kalah malah kita yang keseret. Ya, setiap orang punya kapasitas untuk memenangkan temannya masing-masing, tapi saya percaya Tuhan akan memberi kemampuan itu. Tapi kita sendiri boleh memilih ladang mana yang kita mau garap. Ya, itu dari saya. Iya, mantap.